Oke Disciples, jadi balik lagi sama Biaspars di program Dr. Lukas yang aku siarin lewat Disciples Media di hari Rabu pagi setiap jam 5 pagi. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama, ini Dr. Lukas ini bisa dibilang dia itu adalah sebuah series yang mana dari episode awal sampai episode yang akan datang itu adalah sesuatu yang berhubungan. Jadi misalkan kalian kelewatan satu, itu bakalan gak akan nyambung ya pembahasannya, jadi kalian gak akan ngerti. Oke, anyway, jadi beberapa waktu lalu kita udah bahas banyak nih mengenai salah satu penyakit silent killer yang banyak dijangkit sama orang-orang di Indonesia. Nggak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda juga ada yang kena. Itu adalah stroke atau darah tinggi atau hipertensi ya. Jadi bisa dibilang stroke itu adalah akibat dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kita udah tahu banyak hal ya, kita udah belajar banyak hal tentang penyebabnya di minggu-minggu lalu, termasuk darah rendah juga minggu yang lalu banget kita udah bahas soal darah rendah. Nah, kalau gitu kita mau ngomongin gimana cara pengobatannya, karena kita udah ngomongin penyakitnya kayak apa, penyebabnya kayak apa, kita sekarang mau ngomongin gimana pencegahannya. Kalau ngomong secara jujur, menurut kedokteran hampir impossible untuk menyembuhkan penyakit stroke atau akibat dari penyakit stroke. Oke, mostly orang yang kena penyakit stroke itu bakalan lumpuh di salah satu bagian tubuh. Misalkan otak kanan yang terserang, bagian tubuh kiri lah yang akan lumpuh, atau sebaliknya, otak kiri yang terserang, bagian kanan lah yang akan terdampak, akan lumpuh gitu. Ada yang lumpuh separuh, benar-benar separuh nggak bisa digerakin, ada yang cadel mulutnya jadi nggak bisa ngomong dengan jelas, ada juga gejala-gejala yang lain yang timbul akibat serangan stroke ini, serangan darah tinggi yang berakibat stroke ini tadi. Bahkan nggak jarang juga akan berakibat pada kematian. Nah, contohnya kayak papaku sendiri yang kena stroke sekitar 8 tahun yang lalu yang mengakibatkan separuh tubuhnya lumpuh sebelah kiri. Ada pendarahan otak darah di kanan, akibatnya lumpuh di sebelah kiri. Tapi puji Tuhan papaku tidak sampai meninggal, tetapi papaku ini bisa survive dengan resiko kelumpuhan di sebelah. Walaupun lumpuhnya ini berangsur-angsur sudah mulai pulih lah ya, mulai bisa jalan lagi, bisa bekerja lagi. Sekarang udah ke kantor nggak perlu diantar segala macem, juga bisa jalan sendiri, ngetik pakai komputer, kerja seperti normal juga sudah bisa sendiri. Nah, jadi bisa dibilang hampir mustahil untuk menyembuhkan akibat dari stroke. Tapi penyakit ini bisa dicegah supaya tidak terjadi. Nah, jadi ada yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara mencegahnya banyak cara, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tuh bagaimana? Aku pernah jelasin sebelumnya bahwa untuk menjaga keseimbangan kesehatan kita itu bisa dengan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan pola makan yang diatur. Jadi 3 poin ini yang terpenting yang bisa kita lakukan. Istirahat kalian cukup, usahakan 1 hari untuk orang dewasa minimal 6 jam, minimal 6 jam dan tidak lebih dari 8 jam. Untuk olahraga, aktivitas olahraga juga aku pernah jelasin, minimal kita berolahraga itu 1 minggu 1 jam, akumulasi ya, 1 minggu 1 jam itu udah cukup banget, karena itu syarat minimal. Dan kalau kalian bisa lebih bagus. Dan yang ketiga adalah pola makan. Nah, pola makan ini yang kayaknya agak sulit ya, zaman sekarang ada GoFood, GrabFood, apa-apa kita tinggal pesen lewat jari kita dan makanan udah diantar di depan rumah kita. Nah, itu yang harus kita atur. Jauhi makanan asin, jauhi makanan bersantan, makanan berminyak, boleh, tapi jangan berlebihan. Apapun itu kalau berlebihan bakal berakibat buruk buat kesehatan tubuh kita. Ingat ya, jangan berlebihan. Kalau ngomongin Dr. Luke, ribuan tahun yang lalu dia tuh pernah menulis di catatannya bahwa dia itu pernah berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Tulisannya gitu ya, dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh, dia nggak bisa bergerak. Itu impossible buat disembuhkan. Nah, tapi Dr. Luke ini sebagai seorang tabib pada saat itu, dia itu melakukan hal yang di luar kebiasaan banyak orang pada saat itu, yaitu berdoa. Dia itu mendoakan dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan
orang ini, dan yang terjadi adalah orang itu sembuh seperti semula, lumpuhnya hilang sama sekali, hilang. Nah, itu juga walaupun secara medis zaman sekarang hal itu rasanya nggak mungkin terjadi, tetapi kalau kita punya iman, apapun pasti bisa terjadi. Apapun yang kita doakan pasti bisa benar-benar terkabulkan di dalam nama Tuhan, gitu ya. Jadi ingat daripada mengobati lebih baik mencegah. Jaga pola tidur, jaga pola makan, dan terakhir jaga pola istirahat. Oke, kalau gitu Miss Paris pamit dulu, dan tentu saja minggu depan Miss Paris akan membahas masih dari topik Dr. Lukas ini. Apa yang mau dibahas? Nantikan aja